Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kali firman-Mu diberitakan, berkaryalah melaluinya untuk mengajar kami lebih banyak lagi tentang-Mu dan menyatakan kepada kami apa yang masih salah dalam hidup kami, serta kekuatan untuk memperbaikinya, sehingga hati kami semakin berkobar-kobar terhadap Engkau dan dipenuhi kasih terhadap sesama maupun diri sendiri. Berkatilah Pendeta Esentan, sehingga pikiran, hati, dan bibir mulutnya menjadi alat kemuliaan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap ayah ibu pasti berusaha memberikan proteksi pada anak-anaknya. Tetapi bisakah mereka memastikannya? Dunia dengan segala kemajuannya juga melakukan hal yang sama. Dunia ingin melindungi penduduknya. Tetapi seberapa banyak yang terhempas? Kristus telah membuktikan keabadian berada dalam genggamannya. Masihkah Anda meragukannya? Sembah dan agungkanlah Yesus Kristus Tuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kita kembali untuk beribadah dan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, buka hati kami, dan Roh Kudus pimpin kami semuanya, untuk kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, ketaatan itu sederhana. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di kitab Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ketaatan itu sulit? Ketaatan itu sesungguhnya sangat-sangat sederhana. Tidak rumit seperti yang kita bayangkan. Secara prinsip, ketaatan berarti kita melakukan hal-hal yang Tuhan katakan. Tidak lebih dan tidak kurang, saudara kasih Tuhan. Namun mengapa kita sulit sekali melakukannya? Dan kenapa kita sangat sulit untuk ketaatan itu kita jalankannya? Sebenarnya kesulitan terbesar untuk bersikap taat bukan disebabkan perintah Allah itu rumit, melainkan keinginan manusialah yang mempersulit perintah tersebut. Keinginan dalam hati manusia sering sekali mengalahkan keinginan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian, Tuhan memberikan perintahnya kepada bangsa ini sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian di Gunung Sinai. Allah ingin mereka mentaati semua perintah ini. Allah di sini tidak bermaksud memberikan beban atau tidak senang jika bangsa Israel senang. Bukan seperti itu. Justru sebaliknya. Tuhan ingin bangsa itu bisa menikmati kehidupan di tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan pada mereka. Tuhan menghendaki bangsa Israel menempatkan segala keinginan mereka di bawah keinginan Allah. Disinilah letak sulitnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, perjalanan menuju tanah Kanaan dan menaklukkan tanah Kanaan penuh dengan ujian dan percobaan. Godaan senantiasa mengintai mereka untuk mengikuti keinginan dan hawa nafsu mereka sendiri. Hal ini menyangkut jarahan dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Perempuan-perempuan yang menjadi orang-orang jarahan mereka. Nah saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu pandangan di dalam Alkitab. Ada 3 hal
di dalam tentang ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, ketaatan yang benar didasarkan atas kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, dan kita memang mencintai Tuhan, maka ketaatan itu akan berjalan dengan benar. Di dalam Alkitab, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Itulah bertanda sekilas perintah Tuhan bagi Abraham, kedengarannya tidak masuk akal. Bukankah Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan yang banyak? Anak satu-satunya yang dia tunggu 25 tahun. Istrinya Sarah yang sudah mati haid, yang sudah dijanjikan Tuhan, dia tunggu 25 tahun mendapat anak. Satu laki-laki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan. Masuk logika enggak? Mari kita baca Kejadian pasal 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadamu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudara, itulah yang dijanjikan Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuat Abraham mempunyai keturunan seperti bintang di langit yang begitu banyak, yang tidak sanggup kita hitungnya. Tetapi kenapa Tuhan menyuruhkan Abraham membawa anak satu-satunya yang diberikan Tuhan untuk dipersembahkannya? Nah, itulah diuji ketaatan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, lantas mengapa Ishak, anak satu-satunya malah harus dikorbankan? Dalam kitab Kejadian 22 ayat 2, mari kita baca bersama-sama ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, jika kita mengalami kondisi seperti Abraham, kira-kira bagaimana kita akan merespon? Nah saudara, ini ketaatan yang sangat luar biasa. Saudara, kita pada umumnya tidak bisa menerima apa yang kita ada tiba-tiba hilang. Maka kita menganggap bahwa Tuhan tidak sayang kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk taat. Tapi kita malah merasa bahwa Tuhan mau ambil apa yang kita punya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita kembali kepada kisah Abraham. Alkitab mencatat Abraham taat melakukan perintah Tuhan tersebut. Meskipun mungkin itu rasanya tidak masuk akal. Tetapi Abraham bersedia taat. Jawabannya adalah karena Abraham sangat mengasihi Tuhan. Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi diri sendiri. Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anaknya. Inilah ujian. Apakah saudara hari ini lebih mengasihi Tuhan? Atau saudara lebih mengasihi diri saudara sendiri? Atau saudara lebih mengasihi semua harta benda yang ada? Atau saudara lebih mengasihi keluarga saudara? Nah saudara kasih Tuhan, Abraham tidak melakukan ketaatannya sebab pada dasar imannya adalah pengalaman pribadi dia bersama Tuhan. Ketaatannya adalah buah dari iman yang mengasihi Tuhan. Abraham tahu siapa Tuhan. Berdasarkan pengalaman pribadi dia hidup bersama Tuhan. Begitu banyak masalah yang dia lewati bersama Tuhan. Mendapat Ishak pun di usia yang sudah tua sendiri adalah penggenapan janji dalam hidupnya. Kejadian pasal 22, Alkitab mencatat Allah lalu memberkati Abraham atas imannya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budinya. Kekokohan iman Abraham yang luar biasa. Namun sekilas kisah Abraham, kita bisa belajar untuk lebih menumbuhkan kasih kita atas Tuhan. Semakin kasihku kepada Tuhan bertumbuh, aku bisa lebih bersuka cita dalam ketaatanku. Saudara-saudara kasih Tuhan, aku mau berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepadaku.
Walaupun aku orang berdosa dan bagaimana Tuhan memimpin jalan-jalanku hingga sampai saat ini. Kalau aku berpikir dengan selalu mengingatkan hal-hal ini, aku bisa lebih menumbuh kasihku kepada Tuhan. Dari kecil sampai hari ini, tak pernah Tuhan meninggalkan saya. Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu memimpin. Begitu banyak suka dan duka saya lewati, semua atas pertolongan Tuhan, atas pimpinan Tuhan. Kasih kita harus lebih kepada Tuhan, bukan diri kita. Bukan keadaan kita, bukan fasilitas kita, bukan orang, bukan benda, tapi Tuhan. Karena hidup kita itu sementara, semua titipan. Suatu saat kita mengakhiri hidup ini, Tuhan pun siapkan tempat buat kita, yaitu kita hidup di surga bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, yang kedua, ketaatan yang benar diperoleh dengan fokus hatinya tertuju kepada Tuhan. Salah contoh dalam tokoh Alkitab yang selalu kita miliki fokus tertuju kepada Tuhan siapa? Daud. Walaupun Daud dikejar-kejar oleh musuhnya, tidak lain adalah keluarga sendiri, yaitu Saul. Tapi hati Daud hanya tertuju kepada Tuhan. Ketaatan dengan fokus kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Kita perlu mengaplikasikan apa yang kita pelajari di gereja. Di saat teduh kita masing-masing, kita merenungkan, adakah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa kita? Jika ada, maka saudara tidak peduli dengan kondisi saudara yang sekarang ini. Nah, saudara hanya peduli Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengasihi saudara. Hanya Tuhanlah yang memelihara saudara. Hanya Tuhanlah yang menjaga saudara. Saudara punya keluarga karena Tuhan memberikannya. Saudara punya rumah karena Tuhan yang memberikannya. Saudara punya aset, Tuhan yang memberikannya. Maka kita harus lebih mencintai Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Saudara kasih Tuhan, semua itu akan sia-sia. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, ketaatan yang benar bertujuan untuk menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ada seorang mengatakan, Tuhan, aku sudah giat berdoa dan membaca firman-Mu, tetapi mengapa aku sulit mengubah sifat manusia lamaku? Pertumbuhan rohani tidak berlangsung secara instan dan memerlukan proses. Sebagaimana bayi bertumbuh menjadi orang dewasa, kita juga bertumbuh secara rohani ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapa kita di surga melihat kita sebagai anak-anaknya yang bertumbuh menyerupai Kristus. Kita memiliki rupa Kristus tetapi terselubung di dalam sifat kita yang jatuh. Kejatuhan kita dalam dosa tak cuma membuat tindakan kita menjadi tercela, tetapi juga cara pandang kita akan segala sesuatu, serta visi hidup kita menjadi buram. Kita tidak tahu dengan benar bagaimana isi hati kita yang sesungguhnya, karena kita memiliki pengertian yang kabur. Kita membandingkan diri kita dengan orang-orang Kristen lainnya sekitar kita. Kita melihat diri kita dalam terang apa yang kita pikir. Tuhan ingin dari orang Kristen yang baik, atau kita membiarkan budaya-budaya Kristen saat ini untuk menentukan Allah dan pemikiran kita. Semua pemikiran seperti ini hanya akan membawa kita kesimpulan yang salah. Ketika ketaatan kita berdasarkan apa yang kasih kita pada Tuhan, kita memusatkan pandangan kepadanya, maka Tuhan akan mengubahkan persepsi kita yang hanya berdasarkan pengertian kita sendiri dengan kebenarannya. Allah telah memberikan kita masing-masing iman. Sekarang tugas kita adalah menumbuhkan karakter diri yang serupa dengan Kristus, dengan penilaian yang bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Yesus adalah pribadi yang memberikan contoh kepada kita. Bagaimana ia menunjukkan ketaatan Tuhan Yesus selama dalam hidupnya 33,5 tahun sebelum dia disalibkan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat melalui apa yang telah dideritanya.
Saudara-saudara kasih Tuhan, kesalahan yang paling sering kita lakukan ada saat pikiran-pikiran khawatir muncul, saat masalah tidak tampak membaik. Kita mulai mengemis kepada Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, kumohon tolonglah aku. Tuhan, aku meminta agar memberikanku bangunan, memberikan aku pemulihan, memberikan aku utang saya lunas, memberikan aku berkat yang kelimpahan. Kumohon, bahkan orang yang sudah menikah lama, yang masih belum mempunyai anak, Tuhan, kumohon berikan aku seorang bayi. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kita setiap hari mengemis. Saudara tahu, mengemis takkan mendapat perhatian Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada perintahnya. Kita mengemis karena kita mau kita itu tidak beban. Kita mengemis, kita mau kita bereskan masalah kita. Kita mengemis karena kita ada keinginan yang dalam daging kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saat pertama kali saudara berdoa, mintalah Tuhan membuat janji-janji itu digenapi. Saudara akan meminta pada Tuhan menyembuhkan saudara sendiri. Saudara akan meminta pada Tuhan memulihkan hubungan saudara dengan keluarga saudara, memulihkan hubungan saudara dengan teman-teman saudara, memulihkan hubungan saudara dengan semua orang. Sejak saat itu saudara tidak perlu lagi meminta kepada Tuhan. Ia telah mendengar sejak pertama kali. Setiap kali kamu memikirkannya, saudara seharusnya berterima kasih kepada Tuhan bahwa janji-janjinya akan segera terjadi. Saya mengenal orang-orang dan mereka ini orang-orang baik. Mereka meminta kepada Tuhan untuk hal-hal yang sama, dengan cara yang sama, tahun demi tahun. Setiap hari berdoa, Tuhan kumohon, Tuhan kembalikan anak-anakku ke jalan yang benar. Tuhan kumohon luruskan dia sekarang juga. Mereka tulus, tapi pendekatannya yang tidak benar. Doa-doa meminta pada hari yang sama, cara yang sama, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Mari kita ubahkan cara berdoa kita dengan pendekatan yang benar. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau mendengar. Sejak pertama aku berdoa, Engkau telah mendengar doaku. Aku berterima kasih karena Engkau telah meluluskan jalan kepada anakku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka jalan padaku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat aku sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati aku sehingga aku bisa jadi salam berkat untuk banyak orang. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada seorang wanita yang datang kepada Yesus. Dia mulai mohon-mohon kepada Yesus agar menyembuhkan anak perempuannya. Katanya, kumohon Tuhan Yesus, anak perempuanku sedang sakit. Aku memohon kepadamu agar Tuhan mau menyembuhkannya. Yesus biasanya penuh dengan belas kasihan. Di sepanjang Alkitab, Yesus berkeliling menyembuhkan semua orang. Tapi yang menarik adalah terhadap wanita yang memohon ini, Yesus mengabaikannya, tak memberikan perhatian sedikit pun. Setelah beberapa saat, wanita ini menyadari memohon-mohon takkan memberikan kebaikan apapun. Lalu Alkitab berkata, wanita itu berlutut di kaki Yesus dan mulailah menyembah dia, mulai berterima kasih padanya, mulai memuji Yesus. Tiba-tiba Yesus mulai menghentikan kegiatannya, lalu memandang kepada wanita itu dan berkata, anakmu telah sembuh, pulanglah, semua itu akan baik-baik saja. Nah saudara kasih Tuhan, itu artinya apa? Artinya ketika kita berdoa semua masalah kita, berdoa untuk permintaan kita belum dikabulkan, jangan saudara kecil hati, jangan saudara kecewa. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan doa seperti rutinitas yang sama, meminta apa yang kamu inginkan. Belajar untuk memahami Tuhan, belajar untuk mengerti Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada diri sendiri.
Mencintai Tuhan melebihi dari masalah apapun yang kamu mau hadapi. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara kasih Tuhan, kita harus lebih mencintai Tuhan setiap hari. Dan bukan diri kita, bukan keadaan kita, bukan masalah kita, bukan kesulitan kita, tapi Tuhan yang kita harus cintai. Hidup kita tergantung Tuhan, bukan tergantung masalah, bukan tergantung uang, bukan tergantung orang, tapi tergantung Tuhan. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Maka untuk ketaatan itu sangat sederhana. Kalau kita mencintai Tuhan, kita bisa taat. Kesimpulannya adalah Tuhan sangat berkenan kepada orang yang taat kepadanya dalam situasi yang sulit sekalipun. Pertanyaan kepada saudara-saudara pada pagi ini, maukah saudara menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Ketaatan itu sangat sederhana. Engkau mau kita lebih mencintai Tuhan daripada mencintai diri kita. Mencintai Tuhan daripada mencintai sekeliling kita. Mencintai Tuhan daripada mencintai harta dan benda. Engkaulah mau kami selalu memuji Tuhan. Engkau mau kami selalu mentaati setiap perintah-Mu, melakukan setiap perintah-Mu. Karena hidup kita semua tergantung kepadamu. Bukan tergantung kepada orang, bukan tergantung kepada keadaan, tapi tergantung kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus mengajar kami supaya kami taat kepadamu. Dan hidup kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan semua ke Roh Kudus pimpin kami dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, ketaatan itu sederhana. Ketaatan itu tidak sulit. Ketaatan bukan beban. Ketaatan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, yaitu mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Lebih mencintai Tuhan, Tuhan segala-galanya, bukan dirimu segala-galanya, bukan harta benda kamu segala-galanya, bukan orang sekitarmu segala-galanya, tapi Tuhan segala-galanya. Cintai Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah adalah ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.